teman-teman, hari ini kita akan bongkar dan kerusakannya apa aja. Ikuti video ini, like and subscribe. Dan ini hasilnya setelah ganti silinder blok baru, tensioner baru, dan tadi klepnya juga kita sekir, ganti seal klep sekalian biar motornya awet. Semoga informasi ini bermanfaat. Bunyinya tadi itu yang rusak parah itu tensioner, tapi karena konsumennya juga mau diganti bloknya sekalian, kita ganti sekalian. Tapi stangnya aman kok. Dan ini kita hidupin. Kita lihat hasilnya. Di sebelah sini halus. Oke. Sebelah sini juga sudah halus. Ini khas Fiction ya, suaranya memang seperti ini. Jadi cc 150 atau 155 mesin tegak itu memang tidak bisa halus karena jalur olinya itu naik, teman-teman. Gitu ya. Kalau mau halus banget gampang. Matiin kontaknya Mas Agung. Nah, ini halus ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membongkar motor Yamaha Fiction yang tentunya suaranya itu kasar ya. Suaranya kasar banget. Nah, cara bongkarnya itu kita bongkar pertama dari tangki-tangki, kabel-kabel kayak injektor, full pump kita lepas. Kemudian filter kita buka juga untuk mempermudah teman-teman mengakses ke bawahnya ya. Kemudian ini kita sambil kendorin filternya sambil kita bukain satu persatu. Diingat ya teman-teman, cara membukanya itu pastikan baut-bautnya itu dipasang lagi, diwadahin di wadah. Kemudian ini kita buka bagian mesin untuk mengendorkan mesin nanti untuk bagian biar bisa diakses ya. Ini kita buka kabel baut throttle body. Nah, ini baut throttle bodinya ada dua, kita lepas. Kemudian nanti ini kita buka juga sensor-sensor yang ada di semua motornya. Kita buka head sama bloknya. Nanti kita cek stang-stangnya ya. Suaranya kasar. Suara kasar itu biasanya dari setelan sentrik ya, atau sentrik, bisa juga bantalannya, bisa ring piston, bisa juga silinder blok dan pistonnya. Ini kita lepas sensor suhu. Nah, ini sensor suhu. Sensor. Ada kabel coil di busi kita lepas juga. Setelah kita bongkar bagian businya, ada bagian dinamo starter itu ya, atau motor starter kita lepas juga. Teman-teman bisa melepasnya dari kabelnya atau dari dinamonya, terserah teman-teman enaknya yang mana. Ini untuk posisi seling-selingnya ya, kita lepas. Seling kopling ya, kita lepas ini. Kemudian kita lepas juga intake-nya langsung saja teman-teman. Kalau lepas intake lebih baik langsung intake-nya sih. Tapi ada juga beberapa yang teman-teman lepasnya itu dari atas. Tapi lebih baik dilepas bagian intake. Tutup head jangan lupa dilepas. Ini emang harus, selahnya emang agak susah ya teman-teman ya, dari samping ya. Kalau dari atas itu ketutup. Ini kita copotin untuk pemegang headnya ya, baut atas mur sama baut itu kita lepas. Kemudian kita melepas juga knalpot ya, knalpotnya kita lepas. Tujuannya head itu kan posisinya nyangkut di knalpot. Mau knalpotnya dilepas semua atau sebagian bisa.
Ada beberapa knalpot yang bisa dilepas sebagian, ada juga motor itu yang bisa dilepas semuanya ya. Lihat kondisinya teman-teman. Kalau ada sambungan biasanya bisa dilepas sebelah atau sebagian. Nah ini knalpotnya kondisinya itu agak bengkok ya, jadi agak susah. Kita usahakan dilepas. Nah biasanya perpak knalpot ini kalau udah lama itu harusnya ya diganti juga. Jadi teman-teman setelah bongkar headblock, kalau bisa ya perpak knalpot sekalian diganti lah. Karena kalau knalpotnya bocor itu suaranya nanti gak enak di telinga. Kemudian kita melepas gear ya, tentunya gear bagian depan ya. Ini ada menggunakan kunci, ada yang pakai klip. Tutupnya kita lepas, kemudian hati-hati teman-teman ini yang lepasnya karena posisi satu tajam kemudian kotor ya teman-teman ya. Ini baut bagian mesin juga kita kendorin biar mesinnya bisa agak keluar sedikit. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah memastikan copot semua, kendor semua, kabel-kabel sudah selesai, sensor-sensor sudah selesai. Pokoknya kabel-kabel, seling-seling itu wajib kita lepas. Tujuannya adalah mempermudah akses kita untuk menurunkan mesin. Karena ini mesinnya tidak diturunkan semua, hanya sebagian head sama blok, jadi mesinnya kita buka sedikit. Ini untuk radiator. Radiator kita buka selang-selangnya. Pastikan nanti setelah dibongkar radiator juga sekalian kita ganti, karena sebagian radiator itu kalau udah dibuka dia kotor ya teman-teman ya. Kemudian oli juga nanti kita ganti sekalian. Nah gimana buka radiator ini ya langsung saja, yang penting ada wadahnya di bawah biar nggak tumpah. Terserah teman-teman mau dikuras dulu dari awal juga bisa, atau seperti ini juga lebih cepat. Tapi lebih enak lagi sih biasanya dikuras dari bloknya dulu. Tutup radiator dibuka, kemudian di bagian blok itu kan ada baut kecil tuh. Itu kita kendorin biar tumpah. Ini karena cepetnya, jadi ini enggak langsung dari blok, langsung kita buka dari water pumpnya. Oke, lanjut teman-teman. Nah seperti ini bisa juga dari water pump langsung ngalir ya air radiatornya. Nah fungsi air radiator ini sebagai pendingin ya, selain oli ya. Biasanya perpak-perpak di head block itu kita ganti juga, karena kalau perpak headnya itu bengkok atau ada selah, nanti radiator sama oli campur. Biasanya kita buka itu ciri-cirinya olinya putih, itu menandakan air radiatornya sudah bercampur dengan oli. Nah selang-selang ini sambil kita periksa juga teman-teman, untuk klem-klemnya, selangnya itu sudah keras apa enggak, ada yang pecah enggak. Biasanya yang sering pecah itu selang reservoir ya. Selang reservoir itu sering pecah karena kondisinya kan di luar ya. Kemudian ini water pump ini ada juga sebagian motor fiction itu suaranya berisik karena bearing water pumpnya bermasalah. Nah sealnya bocor, itu juga bisa menyebabkan bearingnya cepat aus ya. Ini kita cek tensionernya, rantai keteng atau rantai sentrik atau timing chainnya, ini kita cek kondisi kendor apa enggak. Tapi dari seperti ini udah ketahuan sih kalau ini kondisi rantai sentriknya sudah kendor ya. Kita buka bagian mesin bagian bawah, ini sangat keras banget teman-teman. Biasanya pakai disambung pakai kunci sok dan pakai pipa biasanya ya kalau nggak kuat. Nah ini melepas dari kabel dinamo tadi. Nah ini kita topkan dulu teman-teman. Sebelum kita buka, biasakan membongkar mesin apapun itu tanda top kita lihat dulu. Agar apa? Nanti teman-teman pada saat masang ikutin tanda top yang dari awal. Itu teman-teman ya. Ini kita buka bagian top sentriknya, kita lihat sekalian gear-gearnya, dipastikan aman rantainya. Ini buka tutup bagian head atas.
Kita cek sekalian nanti. Nah kalau memang perlu difoto topnya ya. Oke teman-teman, lanjut. Kita copotin semua radiatornya. Spare partnya kita pisahkan ya teman-teman ya, nanti diwadahkan di rak-rakan atau di wadah tertentu, karena radiator ini rawan teman-teman, rawan rusak ya. Nah ini melepas selang yang bagian sebelah kanan. Ini kayak klem-klemnya itu harus dibuka, dan pastikan klip-klipnya itu jangan sampai hilang, dikumpulkan jadi satu. Lanjut, sambil ini kan karena memang radiatornya belum pernah dibuka ya, ini bloknya, jadi udah sangat keras banget. Untuk blok Yamaha Fiction itu namanya diasil silinder, itu tidak bisa dilempar teman-teman ya, tidak bisa dilempar. Ini sudah kita lepas radiatornya, kita tuangkan, jangan bercecer. Kabel kipas juga pastikan sudah lepas. Nah ini kita cek, lihat, kalau bisa nanti rocker arm pada saat melepas jangan posisi tertukar. Nah untuk melepas silinder head itu biasakan menggunakan silang ya teman-teman ya, silang, jadi bautnya silang. Ini L, baut L yang ada di samping ada 2, itu bisa kita lepas. Kalau bisa baut itu dikendorin semua baru dilepas, seperti enaknya seperti itu. Kalau ngencenginnya nanti menggunakan kunci torsi. Jadi kenapa sih diwajibkan menggunakan torsi? Karena sekarang mesin itu aluminium, bahannya aluminium. Kemudian perpak itu kalau terlalu tergencet, mengencangkan tidak menggunakan kunci torsi, maka biasanya perpak akan bengkok dan akibatnya air radiator akan bercampur dengan oli. Baut-baut ini kita pastikan posisi aman. Kita melepas klip ini ya, kita tutup ya kalau bisa ya teman-teman ya. Ini takut klipnya lepas. Nah nanti pada saat pembersihan juga harus kita tutup bagian stang. Ini kita cek juga piano clamp atau rocker arm. Kita cek dari posisi rocker armnya, bearing-bearingnya, ini wajib kita cek semua, memastikan bahwa tidak ada masalah di bagian cylinder head. Sebenarnya ini kerusakannya itu adalah tensionernya sudah terlalu kendor sama rantai sentriknya sama bantalan. Tapi karena konsumennya minta bloknya diganti sekalian, maka kita ganti. Nah untuk Yamaha Fiction ini cc masih 150 ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ganti blok yang 155 ya sedikit, biasanya perbedaannya tuh ada di tensionernya. Tensionernya tuh biasa berbeda. Nah untuk perpak head dan perpak blok ini kalau bisa kita ganti teman-teman. Ini cara melepas bloknya seperti ini. Kita goyang-goyang, kita tarik. Kemudian kita lihat silinder bloknya itu sudah, nah pistonnya kocak apa enggak nih. Tadi kan udah kita lihat cara mengecek piston. Sekarang stangnya juga dicek teman-teman. Nah ini bloknya kita lihat sudah gentong apa tidak. Gentong itu maksudnya bagian tengahnya itu lebih longgar dibanding bagian atas dan bawah. Jadi ringnya kita pasang di silinder blok, kita lepas ringnya, kita masukkan, bisa kita ukur pakai fuller ya teman-teman ya. Nah ini kita tutup seperti ini biar lebih aman pada saat membersihkan perpak-perpak yang ada di mesin itu teman-teman. Jangan lupa like and subscribe, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya silakan lanjut ya, MR Teknik Channel. Terima kasih.